Yang kita hormati bersama, yang kita hormati Ibu Ketua kita, Ibu Profesor Dr. Insinyur Putih Raudatai, diulangi Putih Reno Raudatai MP, yang beliau sudah hadir di hadapan kita bersama. Yang kita hormati bersama Bapak narasumber kita, Bapak Haji Adnil Hesos MPD, dan yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam kesempatan ini hadir bersama kita, Bapak Dr. Andis Hatrimas MM, Kabid Warisan Budaya. Yang kami hormati dan banggakan Ibu-ibu pengurus Pondokan Duang Provinsi Sumatera Barat, Undo-Undo, Ketua Pondokan Duang Kota Padang, ada 11 kecamatan Ketua Pondokan Duang yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang bersejarah ini, tanggal 28 Desember tahun 2022. Tadi pagi Bapak Gubernur kita telah mencanangkan area Masjid Raya sebagai lingkungan aplikasi ABSSPK di Sumatera Barat. Alhamdulillah, rangkaian acara itu Rumah Kadang Pondokan Duang juga telah diresmikan, sekaligus juga ada pengguntingan pita untuk galeri materialnya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi bekal bagi kita bersama dalam pewarisan nilai-nilai budaya Minangkabau ke depannya. Untuk tidak memperpanjang waktu, sesuai dengan tema yang diangkat, peran Pondokan Duang dalam pelestarian warisan budaya Minangkabau yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi sumbang balik. Mudah-mudahan beliau narasumber kita nanti, materi beliau sampaikan akan menambah wawasan kita bersama dalam mengaplikasinya ke depan. Itu kepada Bundo Raga kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator. Seterusnya mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita bersama, yang pertama umur, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, kita lakukan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Hatrimas MN selaku Kabid Warisan Budaya, yang juga kita hormati Bapak narasumber Bapak Dr. Andes MPD. Seterusnya Bundo-bundo baik yang berada dari provinsi maupun yang dari Kota Padang dan kecamatan yang ada di Kota Padang, dan juga kita dihadiri, mungkin ibu-ibu agak aneh juga, ada peserta kita laki-laki satu orang. Ini adalah orang Semandoawa, suami dari Sekretaris Jenderal Pondokan Duang Luar Negeri yang berada di Australia. Welcome Mr. Paul. Inyo lah mualaf. Jadi nyala jadi wargawa dan istrinya anak yang mau jalan. Itulah ibu-ibu
awak akan membicarakan tentang tata tertib perempuan Minangkabau menurut adat pesan syarat pesan kita pula. Barangkali cerita kami juga Radmil kalau ulang-ulang kami menarui, dan tadi pun Pak Gubernur sambil jalan mengecek kampo masalah sumbang do wale ko nampakan mana betul diajar mulai dari anak TK sampai ke ibu-ibu sampai ke nenek-nenek itu anak pasan. Mudah-mudahan awak nan hadir kini pada acara perdana memakai gedung awak itu menjadi apalah ujung tombaknya, terutama tentu untuk awak di daerah Kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Nan kuriak kundi, nan sirah saku, nan bayi budi, nan endah baso. Mamangan adat di atas merupakan perpaduan dan acuan mengenai akhlak dan etika dengan estetika menurut tatanan adat dan budaya Minangkabau. Orang Minangkabau yang ideal itu adalah orang yang berbudi bahaya, babaso katuju. Itu yang diajar di nenek moyang awak. Budi gunanya untuk kesempurnaan hidup bermasyarakat. Baso gunanya untuk keselarasan hubungan antar manusia. Etika dan estetika kok tidak ada dalam kosakata bahasa Minangkabau. Kata itu adalah bahasa asing yang lazim digunakan untuk pembahasan masalah-masalah pemikiran filsafat. Etika dan estetika dalam bahasa Minang disebut budi jobaso, sopan santun dan bahasa. Budi, akhlak, moral dan etika. Sedangkan baso punya dua arti. Baso tata cara atau adat istiadat dalam bersikap dan bertindak. Bahaso bahasa tata cara adat istiadat dalam berbicara atau disebut itu langgam kato. Dalam undang-undang adat Minangkabau dikenal kato nanampe, terdiri dari kato pusako, kato mufakai, kato dahulu ditapati, kato kemudian kato becari. Nah, kato pusako kok maksudnya kato nan turun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan. Kemudian kata mufakat nanti mufakati oleh sekelompok masyarakat, bisa dua kaum, bisa dua suku, disepakati tentang segala sesuatu aturan. Kemudian kata dahulu ditapati. Kata dahulu artinya hati nurani. Nanti bisikkan dek Tuhan dek malaikat kawat tentang segala sesuatu yang memadoi. Sebagai contoh misalnya, awak laraniye kabasidatah mencari orang beko dan wajib 500. Itu kata dahulu, kata yang dibisikkan dek hati nurani awak. Tapi setelah awak kemagian piti ada kata dian 500 itu banyak nama. Bausai menjadi 252. Itu bisikan setan. Cobalah dibodoh-bodoh pada percaya. Kalau tidak diikuti kata hati kata yang pertama tadi, nah 252 itu hilang ya, tidak sopok. Nah jadi itu nanti disabit kata nanampe. Kata pusako. Kantor nangkape kantor kemudian itu kantor bacari. Jadi lalu pertimbangan kok sedikit banyak mana kok diagih kok warna awak ikut perahu itu kantor kemudian bacari. Tapi kantor yang pertama tadi kantor hati tidak cari-cari, tidak ada pertimbangan di situ loh. Pertimbangan bisikan hati nurani. Kemudian beda bahasa dan bicara. Bahasa mempunyai kaidah-kaidah, merupakan sistem tanda-tanda untuk memberi nama dan untuk memberi makna. Nah, jadi bahasa macam-macam. Di Indonesia saya latihan nama lain.
sampai rapi kalau nggak salah bahaso dan ado di Indonesia, dan ada sebagian dalam hampir hilang, nggak ada penuturnya lagi. Kemudian jadi dalam bahasa itu lambang tanda-tandanya beda-beda. Jadi di orang Minang misalnya, kalau ada orang datang misalnya ke Parame, itu jadi tuna. Itu bahasa tando tuh. Awak lemah paham sih tuh. Nah, kini banyak banget pakai bahasa-bahasa dan itu bagai minta piti. Kalau nak aku minta piti nama tuh. Nah, jadi tando-tando dan banyak di WA tuh. Itu banyak dan bertentangan dengan adat dan budaya serta agama awak. Jadi hati-hati memakainya. Ada simbol-simbol satanik awak pakai itu tuh, itu mesti hati-hati. Kemudian bicara mempunyai kaidah-kaidah tersendiri pula, menyangkut aksen dan langgam yang berbeda-beda. Nah, di Minangkabau aksen bahasa itu sangat banyak ambil tiap kali. Jadi kalau awak berpikir dinas pendidikan, dinas kebudayaan, kemajuan bahasa Minang dan mana dipakai bahasa Pekumbu. Bahasa Pekumbu itu si Menanggang Ketai itu jauh berbeda. Maka daripada di Sapo orang kaya dia ada Pecawi orang Semalangkang. Ini negara dia dekat-dekat tuh. Tapi orang kaya itu menyapu orang untuk orang Berang, untuk orang Mahari orang. Tapi orang Semalangkangnya mempecawi orang tapi berdendam. Itu contohnya. Nah, jadi masing-masing awak punya aksen. Kemudian kato langgam kato dalam awak berbicara, aku nak disakui langgam kato mendaki, kato dari awak nang ketek ke nang gadang, dari anak buah ke bos, dari istri ke suami, dari adik ke kakak, itu kato mendaki. Dari murid ke guru, dari makmum ke imam, itu kato mendaki. Jadi beda. Kemudian kato menurut, dari adik ke anak, dari suami ke istri, dari guru ke murid, dari ulama ke makmumnya. Jadi dari nan tuwo ke nan ketek. Tuh. Kemudian kato melereng. Kato melereng itu kato minantu di tuwo. Ipa di bisa. Akini dah aku beda-beda lalu lantang saja. Kadang-kadang kebisan kemintuwo, nanda kaki dikecek, kalau kecek saya langsung. Ndak ada itu dipakai. Padahal itu ada aturan sebab posisi beda-beda. Sumando tamu jumawa. Jadi minantu atau mintuwo, kaminantunya nak boleh katonyo kato mendatang atau ada kato melereng. Kemudian kato mendatang samkana. Kok kato prokem bro, anak ini pesti, begitu. Itu semua kadang. Di kalangan ibu dulu ada batu, guru-guru, produksi sama produksi wang. Tuh, pakai laki-laki tapi itu mendatang. Tidak sejengkongnya jadi kecek wang apa aja. Katanya produksi sama produksi. Tapi dia pakai kecek atau mendatang tapi tidak capek. Ada dasar untuk menentukan bukti dan bayi, rasul juga rasul. Pemikiran dan perasaan. Apa nak dipikiran rasul dulu. Apa nak dirasuan pikiran dulu. Baru bertindak. Akhirnya kan tidak tersebut sampai langsung balabrak. Tapi kian langsung keluar dari dia. Itu orang modern ini. Tidak punya kesempatan dia merenungkan apa nak dirasuannya. Tidak ada pikiran. Apa nak dipikirnya tidak dirasuan. Itu salah satu. Kemudian alur kepatutan dan kepantasan. Apapun yang awak lakukan, mengecek, makan, berpakaian, lepatik, lepantas, harus ditanya setiap saat awak kamu lakukan. Mungkin awak mengecek tadi waktu itu, fikir awak tadi dah mengecek itu lepatik, lepantas, patui leh, pantas indah, pantas leh, patui indah. Jadi juga dulu tu sejak itu termacam rem pada orang manusia terutama. Ukur jangkau, ukuran dan alokasi waktu. Misalnya awak kepengen nyawa,
kalau di orang Minang kabar bayi bawaan kabar buruk bahawar. Itu pakai galang ame, pakai lipstick, make up, itu udah cocok tuh. Pakai baju sirah, itu galak-galak loh. Sedang banyak menyamuk tuh galak-galak. Sampai kau dalam menyamuk tuh, katanya lo orang mati, kok matinya? Banyak dulu. Ini mati kok. Yang foto ada dokter bisa ngobek penyakit kok. Ya mati. Hanya pencari orang sakit, nama tuh sakit apa mati. Jadi adab Malaya pun banyak nanti tempang. Bari juga lebih hukum dan aturan baik hukum adat, hukum agama, hukum negara. Anggo-tanggo, jadi kalau WNO bentuk organisasi anggaran dasarnya agama Islam dan anut, anggaran rumah tangganya budaya, seluruhnya tertuang dalam tingkah laku sehari-hari, terutama dalam tata cara bersikap, berbicara, bergaul, berpakaian, berpikir, dan bertindak. Untuk menjelaskan hubungan antara budi jobaso Minangkabau dapat kita lihat dari 3 hal. Yang pertama, keadaan fisik, menyangkut kepada bentuk atau rupa, kecantikan dan ketampanan seseorang yang khusus ditujukan pada perempuan maupun laki-laki, terutama yang muda. Perempuan dan laki-laki yang tua, walau cantik dan tampan sekalipun, tak masuk dalam hitungan itu ya. Kalau bentuk pundowa ingin itu dikatakan cantik, padahal kecil itu orang kalau di kampung aku orang kayak tinggi-tinggian, orang kayak sirah pinang sirah kuah. Dalam kata kosakata bahasa Minang, tidak ada kata cantik, kata tampan, dan ada cantik. Konotasinya tidak ada. Jadi tidak ada. Oleh karena kecantikan dan ketampanan tidak punya ukuran baku atau nilai akhir, maka orang Minang tidak membuat pakem ya. Kalau di sana awak di Jawa, kalau tanya orang Boyolali tadi itu 36 pakem dia seorang perempuan yang dikecil rancak, mulai dari puncak kepala sampai ke ujung kaki, fisikal. Ada orang Minang tak ada besok dia mau nonton kok di ibu-ibu kalau besok dalam adat, dalam mamangan adat, dalam undang-undang tidak ada tentang kecantikan perempuan yang bersifat fisikal. Nah, ada dia fungsi di pape rumah gadang, ambil buah, ambil nian, papai sampai bertanya, pulang sampai baca barito, ke undang-undang ke Serbo, ke Payapan, ke undang-undang ke Madinah, Payapan ke Serbo, yang ideal. Bukan berarti orang Minang itu tidak ada neraca. Itu sesuatu hal yang tidak tetap. Kalau menurut orang-orang ahli kecantikan, kecantikan perempuan umum sampai puluh itu puncaknya. Kalau tiba-tiba berlian sampai 10 karat, lah sudah sampai puluh itu dengan macam-macam operasi apapun, ini akan tetap turun. Mungkin mukul tagang segala macam tagang, tapi kalau jalan-jalan yang mengkongkok tak tahu itu masih semuanya. Ini kan banyak di WA tuh. Orang berumur 75 tahun wajahnya umur 25 tahun, tapi semuanya berjalan ekor. Atau mengkongkok dan nampak kayak. Nah, kedua, kepribadian. Secara individual tampak dalam dan tampak luar. Segala sesuatu yang melekat dimiliki individu atau sosok perempuan maupun laki-laki yang wujud nampak kasat mata dan tidak nampak akan tercermin dari akhlak, tingkah laku, budi jobaso dan bahasa. Kesemuanya itu yang disebut dengan karakter. Jadi bah orang mengecek, bah orang lebih segala macam lah. Harus merujuk kepada filosofi orang Minangkabau. Ada bisa disarak kesan kita belah, sarak menganto adat memakai alam takamba menjadi guru. Jadi kepribadian seseorang akan tercermin dari tata kelakuannya yang sesuai dengan norma agama atau akhlak dan nilai budaya budi jobaso.
Seseorang yang berakhlak keislaman pastilah orang itu penganut Islam yang baik dan mempunyai budi dan baso atau etika dan moral yang baik. Seseorang yang berbudi dan baso yang baik menurut adat dan budayanya pastilah orang itu memahami dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai adat dan budayanya. Akhlak berada dalam dua jalur yang jelas secara horizontal mengatur kehidupan sosial sesama makhluk. Jadi akhlak awak antar wawak sesama manusia, jo makhluk yang lain, tanaman, tumbuhan dan alam sekitar awak itu bersifat horizontal, awak bersikap. Kemudian secara vertikal itu mengatur hubungan awak dengan yang maha pencipta, Tuhan. Kepribadian seseorang akan terbentuk sejauh mana seseorang itu menjaga dan memelihara hubungan yang horizontal tadi dan yang hubungan yang vertikal, menyeimbangkannya. Kalau dalam bahasa kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Jadi kalau di orang Jawa, di orang Minang, itu udah hubungan sesama makhluk dan hubungan dengan yang maha pencipta. Nah, ketiga, penampilan diri. Penampilan diri seseorang di tengah-tengah orang lain adalah sesuatu yang selalu diperkatakan, apalagi kalau berusia. Tadi mulai datang sawah tuh, rancak pegawai ibu-ibu bukan kota Padang lain. Dunia masa doanya, Golkar, tidak Golkar. Warna kunyang tuh warna yang kalau di dalam Marawa warna racun. Nah, jadi dari jauh lah nampak, pasti awak produksi jadi rancak. Gagal-gagal rancak itu. Nah, biasanya kalau berusia itu tampaknya diperkatakan oleh perempuan-perempuan itu. Kalau tidak ada dan selero memperkatakan itu udah laki-laki kapur, labi rasut. Jadi kalau lihat jojo tahu mencari rancak, itu alhamdulillah. Lain itu nanendok, itu lebih panjang umur. Penampilan yang tidak sempurna akan dapat merusak citra seseorang. Itulah penyakit manusia. Kalau ada orang agak ganjil jadi bahan diskusi itu. Itu mundur itu jadi layak bisa begitu kan. Untuk kesempurnaan penampilan diri berbagai cara dilakukan. Namun seseorang memerlukan legitimasi berupa nama, pangkat, gelar kesedanaan, gelar haji, hajah, gelar orang tua, gelar suami bagi perempuan dan lain-lainnya. Jadi ditambah di embel-embel. Kalau kurang galarang galanya duit orang berang. Untuk gue ada kurang ada lagi profesor bos kita tahu mencari profesor. Ada berang tuh, biasa tuh. Jadi mencari legitimasi dengan menempelkan nama. Nah, dan yang banyak ini itu menempelkan nama laki. Jadi orang Minangkabau kok ini nama daerah banasak kalaki. Harusnya banasak kalapa. Tapi ini banasak kalaki. Kalau diundang awak beralih anaknya sebapak ke anaknya. Itu perlu dipeluk itu. Awak orang Minang kok banasak ke ayah, basuku ke mandi. Nah, jadi kan banyak tuh. Ada loh pertanyaan, Mbak kok pakai nama laki? Itu udah disulit nama laki wak, gak tahu orang Jawa. Nama laki wak kepala dinas Pak Kabit. Kalau nggak tahu orang Mas Jawa, istri Pak Kabit. Sudah tuh yang kedua, artinya perempuan tuh tidak berani tampil dengan dirinya sendiri, mesti menumpang. Padahal dalam konsep perkawinan Islam maupun Minangkabau, dengan sebuah perkawinan perempuan dan laki-laki tidak lebur, dia tetap individu-individunya tetap eksis gitu. Cuma ada yang dikolaborasikan. Kemudian jenis aktivitas juga menentukan menghadiri acara untuk ini. Kami kami kemenai gedung kan kok Pak Gubernur keresmian Cito diundang ke Jakarta di Istana Negara atau kemana gitu. Jadi itu juga menjadi semacam untuk penampilan diri, menguatkan. Tuh. Ketiga hal tersebut di atas, keadaan fisik, kecantikan, ketampanan, kepribadian, penampilan diri akan
akan terlihat dari kedudukan dan peranan perempuan dan laki-laki menurut adat dan budaya Minangkabau di dalam dan di luar kaumnya dan keluarganya sangat besar dan sentral. Sebagai rujukan atau pedoman dapat dilihat tata tertib perempuan yang ditampilkan di Tuhan di dalam Al-Quran. Perempuan yang berkepribadian kuat, Siti Aisyah, istri Firaun. Doanya diabadikan Allah dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 11. Kemudian perempuan yang selalu menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Namanya dijadikan Allah dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 20. Kemudian perempuan yang gigih mencari air untuk anaknya, Siti Hajar, untuk Ismail alaihissalam. Pulang baliknya dari Safa Marwah mencari air, jadi tinggal di Ibrahim dari situ. Dan tempat atau peristiwa Siti Hajar pulang balik mencari air menjadi wajib untuk orang yang melaksanakan haji. Kalau tidak di jalanan itu tidak sah. Kemudian itulah tiga yang elok dan mempertahankan kepercayaannya, keyakinannya, dan menjaga kesucian dirinya dan bertarung untuk menghidupi anak. Tiga contoh. Kemudian yang kedua perempuan penghasut, menyukai gosip, penebar fitnah, hisik dan sangat busuk hatinya. Itu dicontoh di istri Abu Lahab. Hanya dikecean dijuluki perempuan pembawa kayu bakar di tangannya. Jadi kalau dibuang ngek seorang seboleh untuk membawa api. Nah, dalam surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Kemudian perempuan penggoda itu diabadikan dalam surat Yusuf ayat 23, Zulaikha. Kemudian istri-istri yang durhaka kepada suami-suami yang soleh, istri Nabi Nuh itu dalam surat At-Tarim ayat 10. Jadi dia contoh di Al-Quran anak tiga baik tiga dulu tinggal dengan nama kawat pilih nama kawat tabian. Rujukan dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau yang bisa awak cari. Ada beberapa yang diperkeluarga di Putri Renosori yang pernah menjadi sultanah di Minangkabau, memerintah, dan sampai hari ini daerah kekuasaannya di daerah Kuantan itu ada 9 balai daerah. Dalam adatnya disebut daerah yang kurang asuh 20, jadi kurang ciek dari 22 itu di bawah pemerintahan yang diperkeluarga di Putri Renosori. Kemudian yang diperkeluarga di Putri Renosumpu itu tidak jarang diangkat secara umum. Putri Renosumpu ketika Belanda maupun tangan paksa mencabut blasting pajak, inyo waktu itu ditangkap 30 orang datuk-datuk di Tanah Datar dan akan dihukum bunuh oleh Belanda. Inyo yang datang membela, menjamin ke Belanda perempuan ini. Rohana Kudus, perempuan yang pertama membuat koran perempuan lebih hebat pada Kartini. Tapi nanti nyanyi-nyanyian dewa ke Kartini kali. Apa doa punya pahlawan yang luar biasa. Kalau Kartini yang membuat surat ke kawan-kawannya. Kalau Rohana Kudus membuat koran, membuat sekolah. Jadi lain itu. Kalau kini saya saat zaman modern saya kenal orang Minang produksi membuat koran seorang. Rohana Kudus membuat pada tempat yang kesekian. Kemudian Siti Manggopo, seorang perempuan, seorang yang masuk ke benteng Belanda, yang bunuh sampai 10 orang di benteng Manggopo. Tapi awak tak mau kenal dengan itu. Kemudian Rasuna Taib, tokoh politik di DPR, jalan namanya diabadikan namun jalan utama di Jakarta, jalan Rasuna Said sampai kartu-kartu hebat. Kemudian Zakiah Derajat, tokoh ulama Gus Anzar. Kemudian Sansia Abbas yang maupun di Pasaman itu sangat luar biasa perjuangannya. Kemudian Inyek Palatiang mungkin dulu tidak tahu dah. Seorang perempuan yang sangat hebat bersilat dan banyak murid-muridnya dan ini aja. Maka di galan Inyek Palatiang itu tidak ada orang yang bisa masuk sifat orang atau tangan orang kayak nyota Palatiang orang sabawan. Maka di galan Inyek Palatiang bersih. Perempuan yang ideal itu diungkapkan dalam Mamangan Adat Minangkabau
paper mana kadang ambon puluh pegangan kunci along dunia pusat jalur kumpulan ikan Sumara dalam kampung banyak kok bisa buat gue. Budi Jobaso atau etika dan estetika untuk perempuan dijabarkan dalam bentuk mamanan adatnya dengan membagi perempuan atas 3 kategori menurut adat Minangkabau. Yang pertama bernama Simarewan. Itu apa tuh? Jauh dari kesopanan. Bapaham bak kata cair, iko elok di ketujuh. Tak berdirian. Cando mimpi yang dilereng serta kucu aru. Anu dicucai lagala, anu dibawa datang pemrah. Tak punya warga diri. Pencalik bayang-bayang asik jadi seorang. Bak cacang kepanasan, bak ipeh tapangak. Urang susah ini orang meletek. Urang nan apa? Ini nangis. Penaga kita pilih buah, tapi si lebih bak kanan, tapi coba do pakaian malu do sopan tak pakai kecil kategori. Nah kedua mampang karyawan. Perempuan tinggi hati, sombong. Segala lebih dari orang. Ilu membandiang mandiang orang. Nyo punya tas merek. Tapi mesti lagi nyo. Di mana nih? Ambo di Jakarta. Di Plaza Indonesia Amsungku. Mesti itu lebih ya. Mereka jadi barang sama tapi membanding lain. Aduh banyak tuh nanti itu. Desa salah ya. Nyonya ini mau yang masih sudah dia tahu tuh. Kadang-kadang waktu. Bak kacang dia buci. Itu bayangan kacang dia buci. Lah pernah belum cukup. Cukup ada sekali-sekali bak awana lonjak kacang dia buci itu. Bak lonjak labu tabanang. Onjak seorang aja kita. Dan itu jadi orang lah. Gadang terukui tak bersih. Otak gadang tapi tidak bersih je. Bak kancang lawe arang. Kancang boleh tahu tak? Lawe arang tak tahu itu. Dan dikhianat apa? Laparangai asosiasa pakaian. Capek kaki tapi penaruh. Ringan tangan tapi pemacah. Raso-reso tak pakai. Rocok-rocok. Kau dikakok. Sudah kalau kaca banyak dari awal ikut dari awal tak jale-jale. Aduh nampak tapi dia sikor benar kemudian banamo perempuan konyol perempuan sekarang dan hebat dan itu ada hebat maka bukan doang itu dan hebat perempuan yang senantiasa mempunyai sifat terpuji menurut norma adat agama dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kecakapan, tak pakai teratik jo sopan, memakai basuh jo basi, tahu diaren jo genjang, menaruh maju jo sopan, basuh banyak bulu di pipi, menjauhi sumbang jo salah, tahu jo korong kampung, tahu jo rumah tangguh, takut dibuti kata jua, mandi dipaham kata gadai, kasuri tuladan kaum. Kalau nanti dia, aku sebenarnya nanawa pakai menjadi nama organisasi awak bukan. Jadi awak mengecek nama bukan bahwa balik mana. Saya tak juga nih awak, anak di makasih dengan bukan. Itulah. Kemudian bila kita lihat sekali lain dalam undang-undang adat Minangkabau yaitu undang-undang 62 terbagi dalam 2 bagian yaitu undang-undang 68 dan undang-undang 62 Balai. Undang-undang 68 memuat keterangan tentang jenis kejahatan yang tertuju pada laku perangai atau fiil terdiri dari 8 pasal dan salah satu dari pasal itu adalah sumbang salah laku perangai. Aku parat ini lebih dari cecil. Sumbang artinya perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan kemasyarakatan. Salah artinya melakukan kesalahan sebagai contoh melarikan anak orang. Itu salah tuh. Tapi minta masuk ke kamar menantu itu tidak salah, sumbang. Itu contoh. Sumbang Balai mengandung acuan yang sangat jelas tentang kurena dan tingkah laku serta tata tertib manusia. Sumbang Balai menyebutkan tentang perilaku yang belum salah tapi janggal serta dapat mengarah
menjadi salah. Terdiri dari 12 berdasarkan sifat dan kurena manusia yang berkaitan dengan segala yang ada di dalam diri tubuh manusia, berkaitan dengan pengendalian apa yang ada di dalam diri tubuh manusia seperti telingo, telingo, mato, hidung, lidah, bibir, mulut, kaki, tangan, jari, kepala, raswati, pareso, pikiran, semuanya itu adalah tercermin dalam kurena atau tingkah laku seseorang. Jadi akan nampak orang yang dapat mengendalikan dirinya dan tubuhnya dan jiwanya dalam bertindak dan berperilaku dengan rujukan kepada filosofi orang Minangkabau adat pesan syarat pesan kita belas syarat mengantau adat memakai alat takambang jadi guru. Sumbang ini dapat juga dikatakan peringatan bagi kita bahwa kita sedang berdiri di tepi jurang. Bila tidak awas bisa jatuh ke jurang salah. Jadi dari dua balai sumbang itu undang-undang adat, bukan mamangan adat. Kalau kini istri menteri, istri dubes sebelum bertugas lagi jadi sekolah kantor Robert Lower, mandi Sandiaga Uno, baca berdua, baca tagak, baca berjalan, baca mengecek, ada awak sampai lagi tahun lampau, lado biko, cuma awak tidak pernah mencarinya. Terhadap berbagai sumbang ini tidak ada hukumannya kecuali hukum sanksi moral. Pelanggaran peraturan dan undang-undang adat ada 4 bentuk hukuman yang diberikan, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat, dan tidak ada hukuman mati. Sebagai penutup, seorang perempuan maupun laki-laki tidak akan dihargai apabila tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat lingkungannya, tidak dapat mengimplementasikan kecantikannya, ketampanannya dengan baik. Keadaan fisik tubuhnya akan tertimbun oleh kepribadiannya yang tidak baik dalam hubungan sosial. Di zaman serba modern ini, keadaan fisik dapat ditambah kurangi dengan berbagai obat dan operasi plastik, tetapi keindahan pribadi tidak dapat ditambah kurangi dengan pembedahan jenis apapun kecuali oleh pribadi dari individu itu sendiri. Ini kalau dia awak untuk bintang film Korea, mereka Korea. Baik awak masuk pulang baik paspor awak tak ada orang. Foto di dalam paspor tak sesuai dengan banyak tu yang mau bawa bisa ini. Kalau dulu cek orang kayak awak menunggu ke perangai awak nak bantu dan tak bisa berubah nak perangai layak ini bantu pun tak bisa berubah. Kecantikan dan ketampanan fisikal jika tidak disertai oleh akhlak yang terpuji, maka kecantikan ketampanan itu akan menjadi kerabang saja, sama seperti orang memakai topeng. Penampilan diri sosok seseorang datangnya dari dalam, dari pribadi seseorang, dan dari bagaimana keyakinannya terhadap nilai-nilai agama Islam yang dianutnya dan adat budayanya, bagaimana penghargaannya terhadap orang lain, dan bagaimana dia meletakkan nilai dan harga dirinya, kebanggaannya, sopan santun tutur kata dengan orang lain, semuanya tercermin dari akhlak yang mulia seseorang. Untuk semua itu kita harus memulainya dari mendidik diri kita sendiri. Untuk pertama mengenal kebenaran, kebaikan dan keindahan. Yang kedua mencintai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Dan yang ketiga mendirikan dan melakukan kebenaran, kebaikan dan keindahan. Semua itu berlandaskan ajaran agama Islam dan adat budaya kita yang dipatrikan dalam filosofi adat pesan syarat pesan kita belah syarat mengantau adat memakai alat takambang jadi guru. Jadi mengenai sumbang balik, aku mengotok awak sehari-hari misalnya awak mencari menantu, contoh anak mesti di dalam calon menantu awak itu melakukan sumbangnya, berarti itu lemah indikasikan akhlaknya tidak baik. Tapi kok letak lo mau ubahnya, ambil aja jadi menantu, kok indah campaan jauh-jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.